Hai. Iya. Hai. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga buat ibu-ibu yang mungkin sedang mendampingi anaknya. Sekarang kita mulai lagi belajar masih dengan tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 3, materi ciri khusus pada tumbuhan, ya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian dapat menyebutkan 2 contoh tumbuhan yang memiliki ciri khusus. Yang kedua, menyebutkan 3 ciri khusus tumbuhan tertentu, contohnya kaktus dan tumbuhan pemakan serangga. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan kaktus dan tumbuhan pemakan serangga dengan lingkungan hidupnya. Anak-anak, minggu yang lalu kita telah belajar tentang adaptasi makhluk hidup kan? Nah, di antara kalian ada yang masih ingat tidak? Apa sih yang dimaksud adaptasi itu? Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya kan? Jadi, adaptasi itu adalah ciri-ciri yang dimiliki tanaman untuk hidup pada habitatnya. Habitat itu apa? Iya, tempat hidupnya, maksudnya tempat hidup tumbuhan. Berdasarkan habitat tumbuhan itu dibagi menjadi 3 jenis. 1, itu adalah tumbuhan hidrofit, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Contohnya apa? Nah, contohnya ini, ya. Contohnya ada kangkung, ya. Terus yang kedua itu ada pohon pakis. Kalau di kita biasanya disebutnya paku, yang biasa suka disayur oleh ibu kalian ya buat makan. Nah, ini namanya tumbuhan higrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contohnya itu tadi pakis atau paku. Banyak ya daunnya, ini cuma 1 contoh saja, banyak yang lain nanti bisa kalian cari ya. Yang ketiga, xeropit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contohnya apa? Nih, apa itu? Iya, tanaman lidah buaya yang biasanya dulu suka dipakai untuk keramas agar rambutnya menjadi lebat. Tapi sekarang sudah bisa dibuat makanan, dibuat sirup ya. Nah, itu baru sebagian contoh. Jadi untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan kalian tentang ciri-ciri khusus tumbuhan ini, di sini ada ciri khusus itu apa sih katanya? Apa ya? Nah, dia bingung kan? Nah, ciri khusus itu adalah merupakan suatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Jadi tumbuhan itu mempunyai ciri khusus tanda yang tidak dimiliki oleh tanaman lainnya. Ya, itu yang dimaksud dengan ciri khusus. Contohnya kan tadi sudah disebutkan, ciri khusus pada lidah buaya beda lagi dengan ciri khusus pada kangkung ya, apalagi dilihatnya dari tempat hidupnya. Terus kita lanjutkan lagi, di sini ditambah lagi contohnya ada kaktus, pohon kaktus tuh ya.
Nih, pohon kaktus itu bedanya dari tumbuhan lain, dari lidah buaya, dari kangkung, dia itu mempunyai daun yang berbentuk duri, yang tujuannya untuk mengurangi penguapan. Karena kaktus ini tempat hidupnya adalah di tanah yang kering, yang berairnya sedikit. Jadi makanya ada durinya itu untuk mengurangi penguapan, ya. Terus batang kaktus buat apa coba? Iya, buat menyimpan cadangan air. Iya, kalau kekeringan jadi dia punya cadangan nih di batangnya. Selanjutnya untuk fotosintesis. Fotosintesnya kalau ini bukan terjadi di daun, tapi terjadinya di batang. Nah, akar kaktus ini sangat panjang. Kenapa panjang? Iya, untuk mencari air di tempat yang jauh, dalam maksudnya, ya. Kaktus ini disebut tumbuhan xerophyt. Nah, ini ada tanaman apa? Kita sering melihat ini biasanya adanya kan di kebun raya kalau lagi berkembang, ya. Ini namanya teratai. Ciri khusus pada teratai ini adalah daunnya sangat tipis, besar, dan mengambang di atas air. Tipis dan besar itu untuk mempercepat penguapan, kebalikan dari kaktus tadi. Kalau kaktus itu untuk mengurangi penguapan, kalau teratai ini untuk mempercepat penguapan, karena teratai ini tinggal di tempat yang banyak air, ya. Terus yang kedua, batang teratai ini berongga. Rongga-rongga itu biasanya kita juga punya rongga tuh. Ini digunakan untuk bernapas agar teratai tetap terapung di atas air. Terus akar teratai juga sangat panjang, berada di dasar air, yang bertujuan agar teratai ini kuat, ya. Karena air itu kan mengalir kadang deras. Nah, jadi dengan akar yang kuat ini si teratai bisa bertahan. Tanaman teratai ini juga disebut hidrofit, ya sudah. Nah, ini nih yang unik nih, bagus. Ini namanya kantong semar, bukan semar yang di wayang golek kayu itu. Ini mah tanaman, ya. Ini tanaman tuh kan ada seperti kantongnya, seperti karung, ya. Padahal itu bukan, ini bukan karung tapi tanaman, ya, namanya kantong semar. Tumbuhan ini adalah pemakan serangga, ya. Ciri khusus pada tumbuhan ini adalah hidup di daerah rawa yang miskin nitrogen. Maksudnya sedikit nitrogennya, sangat kurang. Terus memiliki warna yang cerah yang bertujuan menarik serangga agar hinggap ke tanaman ini. Nanti kalau sudah hinggap, dimakan oleh si kantong semar ini dan mempunyai cairan berupa nektar yang lengket. Kalau serangganya sudah menghampiri karena tertarik oleh warna dan harum baunya, lalu menempel pada nektar itu, ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah menempel di nektarnya itu, serangganya kan tidak bisa apa-apa dan dijadikan makanan oleh kantong semar ini. Nah, kalian sudah banyak tuh belajar tentang ciri-ciri khusus apa namanya, ciri khusus tanaman, ya. Makanya di sini ibu ingin mencoba kalian mencari sendiri, kalian belajarnya di luar
rumah deh, jangan di dalam rumah dulu. Coba pergi ke halaman, kalian amati lingkungan kalian, terus cari tanaman yang ada di sekitar kalian. Pilih 2 contoh tanaman yang kalian sukai atau yang ada di tempat kalian. Ya, kalian amati, tulis tabelnya di buku yang rapi. Di situ ada nomor, ada nama tanaman, ada habitat. Itu bukan habitat, maksudnya habitat ya. Terus ciri-ciri khususnya apa? Paling sedikit 2. Dikerjakan dengan kelompok. Jangan sendiri-sendiri, bagi tugasnya. Yang mencari bunga nanti siapa, yang mencari tanamannya siapa, yang nulisnya siapa. Setelah itu kalian tulis nama anggotanya siapa saja, beri keterangan siapa yang berdiskusi, siapa yang main saja, agar nilainya ada perbedaan yang diskusi dan yang tidak. Ya, harus kerjasama, gotong royong, bertanggung jawab. Itu nanti kalau ada yang tidak mengerti, kalian bisa tanya ke ibu, tapi jangan isinya. Kalau isinya nanti kita bahas di diskusi bareng tugas kelompoknya. Akhirnya pembelajaran kita hari ini, penyampaian materi hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Lagi kerjakan tugasnya, bekerja sama ya, terus dikumpulkan. Tidak usah japri, di grup saja, karena akan kita bahas bareng-bareng. Ya, terakhir dari ibu, penyampaian materi ini ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.